مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. الحمد لله الذي جعل رمضان وشهر صوم للمؤمنين الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين وقال فيه ورتل القرآن ترتيلا وأرسل نبينا محمدا إلى سبيل الحق دليلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Ma'asyiral muslimin wa muslimat, jamaah salat Isya wa salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah menjalankan puasa Ramadan di tahun ini sudah 16 hari, dan malam hari ini merupakan malam yang ke-17 kita melaksanakan salat tarawih. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita dapat menyelesaikan Ramadan di tahun ini, dan pun Allah mempertemukan kita lagi di Ramadan yang akan datang. Amin. Jamaah, malam hari ini merupakan malam yang ke-17. Kebiasaan orang Indonesia memperingati nuzulul Quran. Padahal kalau kita melihat sejarah dan dasar hukum hadis, Al-Quran sebenarnya bukan diturunkan oleh Allah pada tanggal 17 Ramadan. Padahal 17 Ramadan itu merupakan pertemuan dua pasukan. Pasukan kafir musyrik dengan dengan pasukan umat Islam. Dasarnya Al-Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 41. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yauma talqal jam'an wallahu samiul qadir. Kami turunkan kepada hamba kami Muhammad yaumul furqan, yaitu hari pemisah antara yang hak dengan yang batil. Wa yauma talqal jam'an, hari pertemuan dua pasukan, yaitu pasukan umat Islam berjumlah 313 orang dan pasukan kafir musyrik 1.300 orang. Terjadi pada hari ke-17 Ramadan. Tolong jamaah perhatikan, hari ke-17 Ramadan, bukan turunnya Al-Quran 17 Ramadan, karena saya berbicara berdasarkan hukum dan hadisnya. Kalau 17 Ramadan saya tidak tahu dasarnya apa itu. Nah, semua 4 kitab itu turun di bulan Ramadan, tanggal yang berbeda. Unzila suhuf Ibrahim awal yaumul Ramadan, turunnya suhuf Ibrahim, dan sekaligus kitab Zabur turun pada tanggal 1 Ramadan. Hadis dari Ahmad bin Hanbal yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Jadi 4 kitab termasuk suhuf Ibrahim dan Musa itu turun pada bulan Ramadan. Suhuf itu lembaran. Kalau kita membaca surat Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la, hingga akhir surat itu suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf itu lembaran yang tidak terdapat di dalam Al-Quran, tapi ayatnya sama. Anjuran untuk mentauhidkan Allah. Jadi suhuf Ibrahim itu dan kitab Zabur turun pada tanggal 1 Ramadan. Kitab Taurat turun pada tanggal 6 Ramadan. Kitab Injil turun pada tanggal 13 Ramadan. Dan Al-Quran itu turun pada tanggal 24 Ramadan. Kok bisa ayat mengatakan demikian? Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi hari ke-17 Ramadan ini pada hari Jumat pertemuan dua pasukan,
di mana pasukan umat Islam berjumlah 313 orang, pasukan kafir musyrik berjumlah 1.300 orang. Pada saat perang meletus, orang kafir 1.300 orang, yang 300-nya lari pulang takut dengan kematian. Sisa 1.000 orang. Nah, 1.000 ini melawan 313 orang. Begitu perang berkecamuk, qadarullah, dengan kehendak Allah, bantuan Allah, umat Islam menang. Kemenangan umat Islam itu salah satu terkabulnya doanya Rasulullah. Apa doanya Rasulullah di saat bulan Ramadan loh? Makanya Rasulullah mengatakan, "Salatatu la turaddu da'watahu." 3 doa yang pantang ditolak oleh Allah. Yang pertama, doa orang yang berpuasa mulai sahur hingga berbuka. Yang kedua, doa pemimpin yang adil. Yang ketiga, doa orang yang teraniaya, yang dizolimin. Nah, Rasulullah waktu itu berdoa, "Ya Allah, sekiranya perang ini," maksudnya perang Badar, "umat Islam kalah, siapa lagi yang akan menyembahmu?" Alhamdulillah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan malaikat dengan ribuan malaikat. Di dalam surat Al-Anfal, insyaallah ayat ke-7 dan 8, ribuan malaikat turun menyerupai tentara manusia waktu itu, perang menghancurkan orang kafir musyrik. Alhamdulillah, menang di kalangan umat Islam. Orang kafir meninggal 70 orang, yang ditawan 70 orang. Yang meninggal itu termasuk pamannya Rasulullah, Abu Lahab dan Abu Jahal. Sedangkan umat Islam yang meninggal 14 orang, 6 dari kaum Muhajirin dan 8 dari kaum Ansor. Jadi turunnya Al-Quran itu pada malam yang penuh barakah. Di dalam surat Ad-Duhan, surat ke-44 ayat ketiga, "Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah." Kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh barakah. Terus Al-Quran ditegas lagi oleh Rasulullah SAW, diturunkan bertepatan dengan malam yang mulia, itu malam tanggal 24 Ramadan. Dasarnya surat 97 Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Barusan dibaca imam tadi rakaat pertama, surat ke-97. Kami turunkan Al-Quran pada malam yang mulia. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Pertanyaannya, apa malam yang mulia itu? Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana malam itu semua malaikat turun, yang diatur dan dipimpin langsung oleh malaikat Jibril dengan seizin Allah. Untuk mengatur apa? Untuk mengatur tugas kemuliaan malaikat, untuk menerima dan menyaksikan amalan-amalan ibadah hingga fajar pada malam itu, yaitu malam Lailatul Qadar. Makanya 10 hari terakhir Rasulullah selalu mengencangkan ikat pinggang, jauhkan dari bantal dan selimut, jauhkan dari istri. Di mana? Berada di masjid. Untuk apa? I'tikaf. Jadi oleh karena itu, Al-Quran yang kita baca itu jangan ada keraguan lagi, dan wajib bagi umat Islam. Kok wajib? Ya, kalau kita melihat ayat Al-Quran surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun." Bacalah apa yang kami turunkan kepadamu, kata Allah, yaitu Al-Quran. Dan wajib kita mengimani semua kitab, termasuk suhuf Ibrahim dan Musa tadi. Karena salah satu rukun iman itu percaya kepada kitab. Tapi ayat tersebut yang dimasukkan baca adalah kitab Al-Quran. Makanya sangat rugi bagi umat Islam yang tidak bisa membaca Al-Quran. Alasan apapun, "Ustadz, saya sudah tua, mata sudah kabur." Dulu masa mudanya kemana? Tapi Allah masih memberi kesempatan, dan tinggal kemauan dari diri kita. Apa Rasulullah mengatakan? Khairukum ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Makanya tidak ada kamus yang tidak bisa. Selama hayat masih di kandung badan,
kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, mari kita memperdalamkan yang sudah baca. Yang belum baca, mari kita melatih dan mengaji Al-Quran walaupun berbantah-bantah, dan mulai dari Iqra dan seterusnya, pasti kita akan mengetahui firman-firman Allah. Dari itu semua tidak ada keraguan. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu sebagai petunjuk dan tidak ada keraguan bagi orang-orang yang takwa. Siapakah orang yang takwa ini? Yaitu orang yang mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, termasuk kita yang saat ini sedang duduk bertafakur, bertakarub dan bermuhasabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu, kalau kita mempertanya bagaimana dengan memperingati nuzul Quran setiap 17 Ramadan, tidak ada masalah. Hanya memperingati saja kok. Yang dibutuhkan oleh Allah dan Rasul bukan memperingati, pengamalan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, itulah yang dibutuhkan. Dan manfaatnya Al-Quran, kelebihan Al-Quran dari bacaan-bacaan yang lain, walaupun kita tidak mengetahui artinya di dalam bacaan itu, tapi tidak ada bosan-bosannya kita membaca Al-Quran daripada membaca Quran. Quran paling 5-10 menit, lebih tinggi setengah jam sudah bosan. Tapi Al-Quran kita bisa menghatapkan satu hari bisa 2 juz, 3 juz, 1 juz minimal. Belum lagi tadarus secara umum, secara pribadi 1 atau 2 juz. Kalau ditanya, Ustadz berapa satu hari 1 juz? Insya Allah 3-4 juz satu hari. Kenapa tidak ada rasa bosannya? Dan apalagi kalau kita sudah menyatu dengan Al-Quran. Disinilah Allah mengatakan, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalat." Kalau melihat ayat tersebut, baca Al-Quran dan dirikan solat sama-sama wajibnya. Untuk apakah semua itu? Dari solat dan baca Al-Quran. Kalau kita sudah mengetahui yang benar dengan yang hak, dan dirikan solat itu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita hanya sekedar memperingati nuzul Quran, tidak mengamalkan Al-Quran, disinilah kadar keimanan dan ketakwaan kita akan jauh sendiri. Buktinya, memperingati Al-Quran, nuzul Quran dari tingkat RT sampai ke istana, tapi pengamalan Al-Quran tidak secara semaksimal mungkin. Apa yang terjadi? Al-Quran sekadar lipstick, hanya baca di bibir saja, pengamalan tidak ada sama sekali. Disinilah tidak ada manfaat di dalam kehidupan kita. Dari baca Al-Quran dan sholat itu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana kalau orang sudah baca Al-Quran, sudah dirikan sholat, masih berbuat maksiat, masih mencuri, merampok, korupsi hak orang lain? Tolong diperiksa dulu sholatnya. Sholatnya belum beres atau sudah beres? Kalau sudah beres, insya Allah mencegah perbuatan keji dan mungkar, termasuk membicara kejelekan orang lain, ghibah, menjelek-jelekan orang lain. Itu semuanya itu dengan puasa Ramadan yang kita kerjakan ini untuk membentuk manusia yang kualitas manusia di mata Allah yaitu ketakwaan, kualitas manusia di mata manusia yaitu akhlakul karimah. Apa kelebihan orang yang bertakwa? Yang pertama, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Ayat Al-Quran surat Al-Hujurat surat 49 ayat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang bertakwa itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagi orang yang takwa tidak ada kesulitan di dalam kehidupan, selalu dimudahkan oleh Allah. Kenapa? Pasti kesulitan itu ada solusinya yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah senantiasa memberi petunjuk untuk jalan keluar di saat dia sedang menghadap sesuatu kesulitan. Dan dijaminlah rezekinya, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki yang tidak disangka-sangka dari mana arah datangnya rezeki tersebut. Jangan COVID-19 sebagai alasan bagi kita sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi jadilah COVID-19 ini untuk meningkatkan dan lebih meningkatkan lagi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya selalu mengatakan setiap khatib Jumat ataupun ceramah dimanapun melalui mimbar, bukalah masjid, jangan tutup, tapi protokol kesehatan sebagai ikhtiar dan sunnatullah harus kita jaga. Dan kelebihan orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al min amri yusra. Bagi orang yang bertakwa tidak ada kesulitan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan pada akhirnya di dalam surat At-Talaq, surat 65 ayat kedua, ketiga dan keempat. Dan pada akhirnya bagi orang yang takwa akan dimasukkan oleh Allah di dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dengan catatan bersegera untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dasarnya berdasarkan Al-Qur'an surat Ali Imran surat ketiga ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah, bersegeralah kamu untuk berbuat baik, bersegeralah kamu untuk berinfak, bersedekah, berzakat, dan keluarkan apa yang kita miliki dengan ketulusan ikhlas. Dan sebaik-baik sedekah adalah banyak yang ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dengan waktu yang saya diberikan kurang lebih 20 menit. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما